逆らう奴はいない。戦場朝日。風よ。Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kesayangan kita semua ini. Tempatnya bahas alur cerita anime terbaik, terseru, terbaru, dan terlengkap. Kali ini cuy, kita akan ngebahas anime yang berjudul Isekai One Turn Kill Nissan, atau sebut saja My One Hit Kill Sister. Nah, siapa nih di sini yang demen banget sama anime bergenre komedi, fantasi, isekai, ataupun seinen? Mimin yakin lah, pasti jumlahnya banyak banget. Anime ini menceritakan tentang seorang anak yang bernama Asahi Ikusaba. Ia dipindahkan ke dunia isekai setelah mengalami kecelakaan. Dia mencoba menikmati dunia yang berbeda yang dia bayangkan. Akan tetapi, ternyata kemampuannya ini malah jadi orang terlemah di sana. Saat akan diserang oleh monster ganas, kakak perempuan Asahi yang penyayang bernama Maya datang untuk menyelamatkannya. Ia mengajar adiknya Asahi yang pindah ke dunia lain. Maya juga berakhir di dunia yang sama dengannya. Namun bedanya, kalau Asahi jadi lemah, sedangkan Maya mempunyai kemampuan yang kuat. Kisah fantasi kakak perempuan terkuat dengan adik laki-lakinya ini, dengan keterampilan terlemahnya pun akhirnya dimulai. Bagaimana kelanjutan petualangan mereka di dunia isekai ini cuy? Kalau kalian udah penasaran dan udah kagak sabar, langsung saja tanpa bertele-tele kita sikat ke inti ceritanya. Scene awal diperlihatkan MC kita di anime ini yang bernama Asahiba Asashi. Ia merupakan seorang otaku. Pada suatu hari di dunia lain, tempatnya di desa, terjadi keributan yang besar. Karena ketiga orc bersaudara membantai dan memporak-porandakan desa. Di tengah kekacauan itu, ketiga orc sangat menikmatinya. Lagi asik-asiknya nongkrong, datanglah Asahi yang memberikan peringatan kepada orc bersaudara. Mendengar ucapan Asahi, orc bersaudara amat mengkesal dan terhina. Sehingga orc bersaudara ini hendak menyerang Asahi. Lalu datanglah Ashiyaba Maya yang merupakan kakak perempuan Asahi yang menghajar kedua orc. 戦場朝日。風よ。Kemudian diperlihatkan kejadian sebelum Asahi terjebak di dunia lain. Kala itu Asahi mengalami kecelakaan ketika sedang menyelamatkan seorang bocah. Arwah Asahi merasa lega melihat sang bocah yang selamat dari kematian. Mendadak ada sesuatu yang menarik Asahi masuk ke dimensi lain. Asahi amat kaget dirinya berada di dunia lain. Namun Asahi juga merasa sangat senang bisa ada di sana. Kemudian Asahi menelusuri kota. Sembari berjalan, Asahi membahas dunia di mana ia berada. Sama seperti game-game yang pernah ia mainkan. Asahi lalu berdiri di depan kios dan mengoceh sendirian sambil berteriak. Sontak saja, para warga pun keheranan dengan sikap Asahi. Setelah itu Asahi masuk ke kios untuk menggadaikan HP-nya. Dengan HP tersebutlah Asahi akan membeli perlengkapannya. Sehabis di kios penggadaian, Asahi singgah ke kuil petualang. Di sana Asahi mengantri sampai gilirannya tiba. Tidak lama setelah itu, Asahi dipanggil oleh resepsionis manis yang bernama Tanya. Karena masih baru, Tanya memberikan misi peringkat terendah. Namun kenyataannya, di lapangan Asahi harus berhadapan dengan ras Wyvern. Sontak saja, Asahi auto kalang kabut. Di tengah kepanikannya, Asahi memeriksa statusnya. Setelah mengecek, Asahi mengetahui bahwa dirinya di dunia lain ini benar-benar sampah. Karena tidak ada kekuatan sama sekali, bisa dikatakan Asahi hanyalah warga biasa.
Mengetahui dirinya mempunyai sejuta kelemahan membuat Asahi frustasi. Ditambah monster naga menyerangnya menyebabkan Asahi stres berat. Dalam situasi genting, Asahi memanggil Maya. Mendadak Maya nongol ke dunia lain. Kemudian Maya menghabisi monster itu dengan mudah. Hanya dengan satu bogeman saja si monster terbang hingga KO. Ternyata kekuatan super bukan milik si peran utama cuy, melainkan ada pada Maya. Meski Asahi bukan manusia OP, dia masih bersyukur mempunyai kaki tangan sekuat Maya. Lantas sang kakak bernostalgia pada adiknya. Maya yang merupakan seorang brocon sangat senang bisa bertemu lagi dengan sang adik. Lalu Maya bercerita di dunia nyata, sang adik terus bergumam soal dunia lain. Sehingga Maya menganggap kalau arwah adiknya ini ada di dunia lain. Lantaran ingin bertemu dengan Asahi, Maya menjedot-jedotkan kepalanya ke dinding. Begitulah proses Maya terdampar di dunia lain. Mendengar kegilaan sang kakak, Asahi begitu terkaget-kaget. Meski demikian, kehadiran sang kakak membuat Asahi ini sangat bahagia. Asahi juga amat senang, sebab di dunia nyata Asahi masih hidup, cuma dalam keadaan koma. Ia berharap bisa kembali. Kakak beradik berencana untuk pulang. Saat tersadar, ia tidak tahu cara ke dunia nyata. Asahi dan Maya memutuskan bertahan hidup di dunia lain. Kembali ke desa, di mana Maya tidak memberi ampun dan membunuh orc yang tersisa. Lantas Asahi mengira kemarahan Maya ini berasal dari kekacauan yang dibuat oleh orc terhadap desa. Namun Asahi terkejut Maya tidak mengampuni orc karena masalah sepele, yaitu mengetahui adiknya si bocah tengil. Setelah itu Maya menggoda adiknya habis-habisan. Kemudian salah satu warga mengatakan bahwa Asahilah sang penyelamat desa. Sontak saja para warga memberikan Asahi julukan pahlawan. Mendengar hal itu, Asahi merasa heran karena Mayalah yang membantai para orc. Bagi Maya, tidak masalah Asahi mendapat pujian dari kerja kerasnya. Kepahlawanan Asahi ini tersebar sampai kemana-mana. Sehingga Tanya memberikan lencana ogre pada Asahi. Lalu Maya berpesan bila Asahi berpura-pura kuat, padahal aslinya lemah, maka ia akan mendapatkan hukuman. Setelah itu Asahi memohon pada Maya untuk membiarkan dirinya yang terlihat OP. Sontak saja Asahi kaget, saking kuatnya angka Maya tak terbaca. Lantaran Maya sangat kuat, Asahi tidak mengizinkan sang kakak memperlihatkan statusnya kepada orang lain. Demi sang adik tercintanya, Maya menuruti permintaan dari Asahi. Selanjutnya Asahi menjalankan misi penaklukan slime. Asahi berhasil mengalahkan satu slime. Kemudian Maya mengeluarkan jurus api. Sedangkan kakak perempuan menghanguskan seluruh slime. Sontak saja penamaan jurus tersebut membuat Asahi kaget. Di lain sisi, klan Balmunch pada terluka parah. Kemudian Sik berusaha mengalahkan Kilmaria. Namun usahanya gagal total. Lantas Kilmaria merasa bosan, sebab tidak ada satupun lawan yang memuaskan hasrat bertarungnya. Keesokan harinya, Asahi pergi ke kuil sendirian. Karena Asahi tidak ingin bergantung kepada Maya dalam menyelesaikan misinya. Lantaran Asahi ini peringkat ogre dan Tanya menawarkan misi selevel itu. Dengan alasan mau melindungi desa, Asahi meminta misi yang mudah. Sehingga Asahi akan dapat menyelesaikan misinya dengan cepat, supaya bila desa membutuhkan bantuan, dirinya ada di sekitar. Lantas Tanya percaya pada ocehan Asahi. Padahal Asahi hanya tidak mampu menjalankan misi setingkat ogre. Karena pada dasarnya, Asahi tidak ada ketakutan sama sekali. Lalu Asahi pergi ke hutan Claudio untuk mengumpulkan jamur pelangi. Namun Asahi heran, mengapa tidak ada satupun petualang yang ada di sana. Ternyata di hutan Claudio ini terdapat banyak gerombolan beruang. Mendadak beruang muncul, terpaksa Asahi melarikan diri.
Saking paniknya, Asahi melempar jamur pelangi ke arah beruang tersebut. Dengan lahap beruang menyantap jamur pelangi. Di saat situasi sedang genting, nongollah Kilmaria si jenderal Raja Iblis. Asahi mengira wanita di hadapannya ini adalah Maya. Mendapat panggilan kakak dari Asahi membuat Kilmaria mengsenang. Sehingga Kilmaria melindungi Asahi dari keroyokan para beruang. Hanya butuh waktu singkat, Kilmaria mampu mengalahkan semua beruang itu. Setelahnya, nongollah penjaga hutan Claudio yaitu Kaiser Bear menantang Kilmaria. Terjadilah pertempuran yang sengit antara Kilmaria dan Kaiser. Menggunakan jurus api neraka, Kilmaria menghanguskan Kaiser hingga tewas. Lagi-lagi Kilmaria ditelan kebosanan, sebab tidak ada satupun musuh yang sebanding dengannya. Lalu Kilmaria bertanya sosok Ikusaba Asahi, sang pahlawan yang sedang tenar di sepenjuru kota. Sontak saja Asahi syok dirinya menjadi incaran Kilmaria. Sehingga Asahi memutuskan pergi dari hutan Claudio. Namun Asahi malah menjatuhkan rencananya. Alhasil Kilmaria tahu identitas Asahi. Kemudian Kilmaria mengajak Asahi untuk berduel. Karena pada dasarnya Asahi tidak OP, dirinya melarikan diri sekuat tenaga dari kejaran Kilmaria. Mendadak muncullah Maya di TKP. Lantas Maya ini salah paham, mengira Kilmaria ingin berbuat mesum kepada Asahi. Lalu Maya mengata-ngatai Kilmaria. Sementara Kilmaria kesal, pertarungannya dengan Asahi terganggu. Pertarungan antara kedua wanita superpower tak bisa terelakkan. Di tengah pertandingan, Kilmaria jadi tahu bahwa nama besar Asahi Asahi didapat dari Maya. Baik Kilmaria maupun Maya mengeluarkan jurus-jurus mematikan. Karena bertemu musuh kuat, Kilmaria jadi bersemangat. Lantas Kilmaria mengeluarkan jurus maut menyerang ke arah Maya. Lalu Maya menggunakan jurus badai kakak perempuan melawan teknik api neraka Kilmaria. Akhirnya Maya mengalahkan Kilmaria secara telak. Melihat sang kakak yang mau menghabisi nyawa Kilmaria, Asahi segera menghentikannya. Di saat itulah, Asahi menerangkan bahwa Kilmaria telah menyelamatkannya sebanyak 2 kali. Sehingga Asahi tidak mengizinkan Maya melukai Kilmaria. Kemudian Kilmaria menanyakan identitas Maya. Setelah itu Kilmaria jadi tahu bahwa Maya adalah kakak kandungnya Asahi. Dari kejauhan, Kilmaria melihat keakraban kakak beradik. Di tengah perjalanan pulang, Maya berpura-pura lemah hanya untuk memeluk sang adik. Dengan alasan ingin menyerap kekuatan, sontak saja Asahi merasa geli sama sikap sang kakak. Namun Asahi hanya bisa pasrah sembari meminta bantuan Kilmaria. Karena namanya disebut Kilmaria, saat sedang terbang mendadak ia bersin-bersin. Sepulangnya di rumah, Asahi memasak banyak makanan berbahan jamur. Sambil menyantap hidangan, Asahi meminta sang kakak agar seperti Kilmaria yang memberikan nama-nama keren kepada setiap jurusnya. Namun Maya tetap tidak bisa melepaskan embel-embel sisters yang ada di nama jurusnya. Selanjutnya Asahi sedang dikejar-kejar oleh goblin. Kemudian Asahi menampol goblin menggunakan batu hingga kepalanya benjol. Lalu goblin memerintahkan kawanannya mengeroyok Asahi. Akan tetapi, Maya mengeluarkan jurus api kakak perempuan meluluh lantahkan musuh. Setelah itu kakak beradik pun mengobrol di jembatan. Asahi memeriksa statusnya untuk melihat sejauh mana perkembangan dirinya. Setelah itu Maya memberikan ide bagaimana Asahi bisa naik peringkat dengan mudah. Yaitu Maya akan menangkap Wyvern dan Asahi yang menyerang monster terbang itu. Namun Asahi tidak setuju dengan cara tersebut. Sebab sama saja seperti tukang bully. Maya pun menyarankan Asahi menyerang dirinya. Dengan level Maya tanpa batas, Asahi melukainya. Maka otomatis status Asahi bertambah. Lagi-lagi Asahi menolak saran dari Maya. Sebab Asahi tidak mau membuat sang kakak terluka. Merasa terharu, Maya langsung memeluk sang adik dengan erat.
Sontak saja Asahi merasa risih sama tingkah Maya yang sesuka hati menempel kepadanya. Lantaran Asahi mengalami kemajuan, Maya semakin bersemangat. Kemudian secara membabi buta, Maya ingin mendekap Asahi. Namun Asahi tidak bisa lagi memakai jurus perpindahan. Karena Asahi kehabisan XP, terpaksa dirinya harus rela terkena belenggu Maya. Setelah itu Asahi memutuskan pergi ke kuil petualang untuk mencari party. Lalu Tanya mengatakan, situasi sekarang ini sangat sulit untuk membentuk party. Kemudian Tanya menjelaskan susunan party ideal ala klan Balmons. Sesudah selesai urusan di kuil, Asahi pun pergi dari sana. Di tengah jalan, Asahi melihat seorang pria yang sedang dipalak oleh 3 preman. Lantaran tidak suka dengan tindakan kejam geng preman, Asahi melemparkan batu kepada mereka. Kemudian kelompok preman tidak senang, ia ingin membalas Asahi. Lalu ternyata pria pemabuk ini adalah Siek. Ia mengajar para begundal hingga tepar. Ketika memperhatikan wajah si pemabuk, Asahi terkejut mengapa Siek sang pahlawan dalam kondisi menyedihkan. Kemudian Asahi membantu Siek yang sedang muntah. Lantas Siek curcol saat gagal menjalankan misi hidupnya yang jadi berantakan. Siek pun menceritakan sosok musuh yang sangat OP. Semenjak kejadian tersebut, Siek mendapatkan cemoohan dari warga. Sehingga Siek membubarkan klan Balmons. Kemudian Siek menceritakan kekesalannya terhadap ibunya yang memberikan nama yang terkesan sangar. Karena nama tersebutlah Siek harus menjalani hidup pahlawannya. Lalu Siek memberitahukan bahwa berparti bukanlah hal yang menyenangkan. Siek juga menceritakan kelakuan aneh teman-temannya. Si penyihir yang suka menghabiskan uang bersama para gigolo, si elf hobi marah-marah, dan si topeng suka menyendiri. Meski demikian, bagi Asahi tidak ada salahnya membentuk party. Setelah mengobrol, Asahi berpamitan pada Siek. Kemudian Siek pergi lagi ke kuil dan mendadak ia dimintai tolong oleh Tanya. Ternyata kota sebelah sedang mengalami serangan Wyvern. Tanpa persiapan, Tanya langsung memaksa Asahi untuk naik kereta kuda untuk pergi ke TKP. Setibanya di sana, Asahi langsung disapa oleh Wyvern. Tiba-tiba saja, Kilmaria datang membantu memusnahkan Wyvern. Tidak lama kemudian nongollah Maya di sana yang menggunakan jurus api kakak perempuan. Maya membabat para Wyvern. Di kesempatan itulah Kilmaria mengajak Maya bertarung. Namun Maya malah mengacangi saja Kilmaria. Terjadilah adu bacot antara keduanya soal pakaian seksoi mereka. Lantas Kilmaria menggunakan Asahi agar Maya bersedia bertanding. Akibatnya pertarungan antara Maya dan Kilmaria tak terelakkan. Di mana kekuatan Maya lebih unggul daripada Kilmaria. Selagi keduanya asik berkelahi, Wyvern menangkap Asahi. Lantas Maya menggunakan teknik guntur kakak perempuannya untuk membumi hanguskan musuh. Lalu Asahi terlepas dari jeratan Wyvern dan jatuh ke dalam gendongan Kilmaria. Selesai berurusan dengan Wyvern, Kilmaria mencari pasal lagi. Lantas Kilmaria menarik paksa Asahi. Menggunakan teleportasi, Asahi melepaskan diri dari jeratan Kilmaria. Sontak saja Kilmaria kagum dengan kemajuan Asahi. Kemudian Kilmaria tertawa melihat keakraban kakak beradik. Setelah itu Kilmaria berpamitan dengan Maya dan Asahi. Lagi-lagi Maya menggoda Asahi. Sehabis salah menafsirkan ucapan adiknya, di mana Asahi berkata, asal ada Maya saja sudah cukup baginya. Lantas Asahi mencoba menjelaskan arti ucapannya. Namun Maya sudah salah persepsi. Asahi harus rela mendapat perlakuan khusus dari kakaknya. Ceritanya pun berlanjut dan Tanya menyebutkan bahwa ada sebuah rumah di pinggir distrik perumahan. Dia mengatakan bahwa itu dibuat oleh salah satu bangsawan paling terkemuka dan dia membuatnya untuk para pelayannya. Dia mengira ada roh jahat yang menghantui tempat ini dan kita melihat Maya dan Asahi yang berdiri di depan rumah itu sekarang. Kembali ke masa ketika Asahi mengunjungi kuil. Ia memberitahu Tanya bahwa dia telah kehabisan uang untuk penginapan.
Kini dia ingin menemukan sebuah misi yang menguntungkan untuknya dengan hadiah besar. Tanya kemudian menyebutkan bahwa dia dan saudara perempuannya selalu tinggal bersama sejak mereka datang ke kota ini. Asai berharap mereka memiliki semacam markas. Tanya kemudian menyatakan bahwa dia memiliki misi yang sempurna untuk mereka. Dia menjelaskan bahwa misi tersebut berasal dari keluarga bangsawan dan hadiahnya adalah sebuah rumah. Tanya menyebutkan bahwa misi tersebut bukanlah misi yang mudah. Dia bertanya kepada Asahi apakah dia bersedia menerimanya. Tentu saja Asahi langsung setuju dan Tanya mendaftarkannya. Untuk itulah Tanya kemudian menjelaskan bahwa misinya ini adalah tentang melatih roh jahat. Asahi sontak saja menjadi ketakutan setelah mendengar ini. Tanya menyebutkan bahwa itu akan menjadi mudah baginya karena dia sangatlah kuat. Adegan pun berubah dan Asahi memberitahu Maya tentang hal ini. Dia berpikir bahwa Tanya melebih-lebihkan dan hantu tidak mungkin nyata. Maya menyebutkan bahwa mereka mungkin nyata karena ini adalah dunia lain. Asahi malah berpikir pasti sudah ada pria tunawisma yang tinggal di sana tanpa izin. Maya kemudian menyelinap ke arah Asahi dan mengagetkannya sampai ketakutan. Asahi menyuruhnya untuk tidak menakutinya seperti ini. Dan mereka kemudian maju ke rumah tersebut. Asahi menyebutkan bahwa mereka harus melakukan ini di pagi hari. Maya menyebutkan bahwa roh jahat muncul di malam hari dan mereka tidak akan bisa melatihnya jika tidak muncul. Asahi kemudian memberitahu Maya bahwa bahkan serangkaian pendeta tingkat tinggi pun tidak dapat melatih roh di rumah besar ini. Namun Maya menyebutkan bahwa ini mengingatkannya saat Asahi sedang memainkan permainan horor dan dia jadi gak berani buat pergi ke kamar mandi sendirian. Karena merasa malu, Asahi kemudian memintanya untuk tidak mengingatkannya akan hal itu lagi. Asahi menyebutkan bahwa dia masih kecil pada saat itu. Ia tidak lagi takut pada hantu, namun seketika petir kemudian bergemuruh mengagetkannya. Lihat Asahi yang ketakutan, Maya kemudian mengatakan kepadanya kalau itu hanyalah petir. Maya menyebutkan bahwa dia telah mengenalnya selama 15 tahun. Tentu saja dia tahu bahwa Asahi takut pada hantu. Mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan sembari Asahi memegangi syal Maya. Ketika mereka sedang berjalan, tiba-tiba saja sesosok bayangan kemudian keluar dari kegelapan. Ternyata sosok tersebut hanyalah seekor kucing biasa. Asahi pun lega mengetahuinya. Mereka kemudian tiba di rumah tersebut. Ketika Asahi mencoba membuka pintu, energinya terkuras oleh roh jahat yang menggunakan skill pengurasan energi. Roh jahat itu meminta mereka untuk meninggalkan rumah ini jika mereka tidak ingin nyawanya melayang. Namun Maya tidak gentar dan mencoba membuka pintu yang dirasuki oleh roh jahat tersebut. Energi Maya juga mulai tersedot. Akan tetapi karena energinya ini terlalu besar, roh jahat tersebut pun tidak kuat menampungnya. Kemudian memuntahkannya kembali. Akhirnya pintu terbuka dan Maya berpikir bahwa rumah ini bagus serta perabotannya juga masih lengkap. Namun mereka perlu pembersihan secara menyeluruh. Maya kemudian berpikir bahwa mereka harus memperhatikan orang lain di penginapan. Akan tetapi di sini dia bisa bebas memeluk Asahi sebanyak yang dia mau. Asahi menyuruhnya berhenti memikirkan hal-hal seperti ini. Dan dia bertanya pada Maya apakah ada sesuatu yang dia takuti. Maya menyebutkan bahwa itu adalah adik laki-lakinya. Dia takut kalau Asahi akan mendekapnya atau memojokkannya dengan agresif. Mendengar hal itu, Asahi menyuruhnya untuk berhenti mengatakan kebohongan seperti itu. Dan dia meminta kakaknya untuk tidak melukainya lagi. Maya hanya bisa tertawa terbahak-bahak. Namun seketika Maya kemudian teringat akan misi mereka. Ia bertanya-tanya apa yang terjadi dengan roh jahat tersebut. Dia berpikir bahwa roh itu pasti bersembunyi di suatu tempat di dalam rumah. Akan tetapi, tiba-tiba saja sebuah kursi kemudian memukul Asahi. Namun dengan sigapnya, Maya memberikan ramuan penyembuh kepada Asahi. Maya menyebutkan bahwa mereka harus berhati-hati. Kemudian beberapa piring pun menyerang Asahi. Lagi-lagi Maya memberikan ramuannya lagi. Asahi menyebutkan bahwa dia tidak perlu memberinya ramuan karena luka kecil seperti itu saja.
Asahi menyatakan gara-gara Maya membeli semua ramuan ini, alhasil kini mereka jadi bokeh. Maya kemudian meminta roh jahat itu untuk menunjukkan dirinya. Roh jahat itu pun keluar dan Asahi menempel kepada Maya karena ketakutan. Roh jahat itu kemudian menyerang mereka. Maya menghentikan serangannya. Maya menyebutkan bahwa dia akan membunuhnya karena menyerang Asahi. Asahi kemudian berpikir bahwa dengan kekuatan Maya saat ini, dia akan menghancurkan seluruh bangunan saat bertarung. Asahi kemudian menyuruh Maya untuk menahan diri saat bertarung. Kemudian roh jahat berpikir bahwa wanita ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun kini ia mencoba untuk merasuki Maya. Ternyata usahanya berhasil. Ia kemudian kini telah memperoleh tubuh yang paling kuat. Asahi berpikir bahwa ini benar-benar buruk. Kemudian ia berpikiran bahwa berlari bukanlah pilihan, karena nasib dunia dipertaruhkan di sini. Lalu ia tersadar meminta Maya untuk kembali. Dia mengatakan kepada Maya bahwa dia adalah saudara laki-lakinya. Tiba-tiba saja Kilmaria datang ke sana. Ia mendapati bahwa Ikusaba bersaudara ini terlihat serius dan tidak seperti biasanya. Bahkan ia malah mengira kalau ini adalah pertengkaran saudara. Melihat Kilmaria datang, Asahi kemudian berpikiran bahwa Kilmaria mungkin saja menghentikan kakaknya. Asahi kemudian menceritakan semuanya pada Kilmaria. Kemudian Kilmaria berpikir bahwa sangat menyedihkan jika Maya yang kuat membiarkan dirinya dirasuki oleh roh jahat sekelas Teri ini. Kilmaria kemudian berniat memukul Maya agar ia bisa kembali ke akal sehatnya. Namun Asahi menghentikannya. Ia mengatakan bahwa mereka tidak dapat melakukan pertempuran serius di dalam rumah ini. Kilmaria mengerti dan dia memintanya untuk melepaskan payudaranya yang tidak sengaja dipegangnya. Asahi lantas meminta maaf dan Kilmaria berpikir bahwa dia ini adalah seorang pemuda nakal. Hal itu sontak saja membuat Maya marah karena cemburu. Namun Kilmaria berpikir bahwa roh jahat ini sangat mengesankan. Ia bahkan mampu menarik kekuatan Maya sebanyak ini. Kilmaria kemudian menantang roh jahat untuk pertandingan adu panco. Dia menyebutkan bahwa mengalahkan roh itu dalam sebuah kontes kekuatan. Hal itu akan membuatnya kehilangan kepercayaan diri dan itu akan memberinya kesempatan untuk mengeluarkan roh jahat dari tubuh Maya. Asahi berpikiran bahwa ini adalah ide cemerlang. Dan gadis-gadis itu kemudian memulai pertandingan panco mereka. Energi kuat yang terpancar dari mereka menyebar ke sekeliling. Asahi berpikir bahwa dia harus memperingatkan mereka untuk tidak menghancurkan rumah. Maria tidak percaya bahwa mayat dapat mengeluarkan kekuatan sebesar ini saat dia diserang dikendalikan. Akan tetapi dia kemudian menyadari sesuatu. Kilmaria kemudian menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengakhiri pertandingan. Dan Maya melakukan hal yang sama. Alhasil karena kekuatan mereka terlalu dahsyat, keduanya kemudian terbang dan Kilmaria kalah di dalam pertandingan ini. Maya kemudian memegang Asahi ke tanah dan Asahi berpikir bahwa kakaknya ini benar-benar kuat. Asahi kemudian menyebutkan bahwa dia tidak akan membiarkan roh jahat mengambil kakaknya yang berharga. Mendengar Asahi yang mengucapkan hal itu, roh jahat kemudian diusir dari tubuhnya dan Maya kemudian langsung menempel kepada Asahi. Ternyata Maya berpura-pura dikendalikan roh itu. Ia menerkam Asahi. Maya kemudian memberitahu Asahi bahwa dia tidak pernah berbohong. Dia sebelumnya benar-benar dikendalikan oleh roh jahat yang hampir berhasil merasukinya. Namun karena dia dari roh itu, maka Maya tetap bisa mengendalikan tubuhnya. Asahi kemudian memintanya untuk tidak mengolok-olok seperti ini karena dia benar-benar mengkhawatirkannya. Maya kemudian meminta maaf dan ia menyebutkan dia hanya bisa tetap tersadar karena dia terus memanggilnya. Kilmaria lalu bangun dan dia memperhatikan bahwa semua orang telah meninggalkan rumah tersebut. Scene kemudian berlanjut ke Asahi yang telah menyelesaikan misi di rumah tua tersebut. Kemudian Tanya memberitahu Asahi kalau ada seseorang yang telah menemukan sebuah dungeon di hutan Claudio dan dia harus menjelajahinya. Dia menyebutkan bahwa jika ruang bawah tanah tersebut tidak bahaya, maka ruang bawah tanah tersebut dapat dibuka untuk petualangan yang memiliki peringkat lebih rendah dari Asahi.
Asahi kemudian bertanya-tanya kepadanya mengapa tempat seperti ini ditemukan sangat terlambat. Hanya menyebutkan bahwa bencana misterius baru-baru ini mengubah pemandangan di daerah itu. Bahkan ada juga rumor kalau dua petarung dengan kekuatan tidak terduga telah bentrok di sana. Sontak Asahi menyadari bagaimana hal itu terjadi. Hingga akhirnya Asahi kini mengambil misi untuk menyelidiki dungeon tersebut. Tidak perlu waktu lama, Asahi langsung menuju ke dungeon itu seorang diri. Dia berpikir bahwa bahkan dengan kekuatannya, dia dapat menangani misi seperti ini. Sementara monster memperhatikan Asahi, namun ternyata ada Maya yang bersembunyi di semak-semak dan menakuti monster itu. Asahi kemudian tiba di depan pintu dungeon tersebut. Ia berpikir akan menangani semuanya sendiri hari ini. Akan tetapi, Maya kemudian datang ke sana dan dia menyebutkan bahwa Asahi tidak baik meninggalkannya sendirian. Ketika sedang menelusuri dungeon, Maya bertanya kepada Asahi, apakah hantu juga muncul di ruangan bawah tanah. Asahi menyebutkan bahwa mereka mungkin muncul di sini juga. Akan tetapi, kini dia tidak takut kepada mereka. Maya lalu menakuti Asahi menggunakan tengkorak monster. Dia bertanya kepadanya, apakah mereka dapat mengambil ini sebagai souvenir. Asahi menyebutkan bahwa ini mungkin barang terkutuk dan dia menyuruhnya untuk meletakkannya. Maya lalu bertanya kepada Asahi apa sebenarnya dungeon itu. Asahi kemudian menjelaskan bahwa dungeon adalah labirin tertutup dan terstruktur. Akan tetapi ketika Asahi berjalan sembari menempelkan tangannya di tembok, dia secara tidak sengaja mengaktifkan jebakan dan Maya menghentikan panah yang ditunjukkan kepadanya. Asahi kemudian mengaktifkan jebakan lain dan Maya jatuh ke dalam lubang paku. Maya berhasil tetap aman karena refleksnya. Dan Asahi berpikir bahwa orang lain akan mati dalam situasi itu. Mereka kemudian maju ke depan dan Maya berpikir bahwa tiba-tiba cuaca menjadi lebih dingin. Asahi menawarkan jaketnya dan Maya kemudian merasakan sesuatu yang datang ke arah mereka. Mereka menyadari bahwa itu hanya kerangka kesatria. Maya mencoba melawan mereka menggunakan sihirnya. Tapi Asahi menghentikannya dan dia menyebutkan bahwa dia akan mengubur mereka berdua jika dia menggunakan sihirnya di tempat ini. Maya mengerti dan Asahi berpikir bahwa ini adalah waktunya untuk bersinar. Ia menggunakan keterampilan melempar batunya, akan tetapi tidak berhasil. Maya kemudian mengejar kerangka itu dengan tangan kosong. Asahi kemudian berpikir bahwa Maya kuat bahkan tanpa sihir. Dia berpikir bahwa dia masih hidup karena dilindungi olehnya. Mereka kemudian mencapai ruang terakhir dungeon tersebut. Tapi mereka tidak melihat bos dungeon itu. Asahi berpikir itu melegakan dan mereka kemudian melihat beberapa anak beruang. Asahi berpikiran bahwa mereka pasti keturunan monster beruang yang sebelumnya dikalahkan oleh Kilmaria. Kemudian Asahi akhirnya memutuskan untuk tidak menyarankan penjelajahan ke dungeon ini. Tidak hanya ini saja, dungeon ini juga sudah tua dan rawan runtuh. Ketika Maya sedang menggodanya, Asahi kemudian menyebutkan bahwa dia hanya lapar. Jadi dia ingin cepat-cepat kembali ke rumah. Mendengar hal itu, Maya kemudian pergi ke hutan dengan tergesa-gesa. Asahi kemudian dikelilingi oleh beberapa monster dan berteriak minta Maya untuk menunggunya. Singkat cerita, Asahi berhasil lolos dan kini sudah tiba di kota dalam kondisi yang mengerikan. Dia menyebutkan bahwa dia berhasil melarikan diri dari monster itu karena keterampilan escape. Seorang gadis kemudian menghentikan Asahi. Dia bertanya apakah dia ini bisa menanyakan beberapa arah kepadanya. Asahi tidak keberatan dan gadis itu pun memintanya untuk menemaninya. Asahi kemudian merasakan aura jahat dari gadis itu. Ia pun mundur menggunakan skill escape-nya. Dia bertanya siapa sebenarnya gadis itu di hadapannya tersebut. Asahi bersiap melawannya. Gadis itu menyebutkan bahwa Asahi lebih baik dari yang ia harapkan. Melihat cara bicara gadis itu, dia bertanya-tanya apakah itu Kilmaria. Gadis itu menyebutkan bahwa dia benar Kilmaria. Singkat cerita, mereka sudah tiba di rumah. Kilmaria berpikiran bahwa tempat ini terlihat lebih bagus sekarang. Asahi menyebutkan bahwa mereka membersihkannya. Kilmaria kemudian menyatakan bahwa mereka harus menggunakan penampilan barunya ini untuk mengerjai Maya. Dia membisikkan sebuah rencana di telinga Asahi.
Asahi berpikir itu terdengar menyenangkan dan mereka kemudian memasuki rumah bersama. Kilmaria memperkenalkan dirinya sebagai pacar Asahi. Maya memukulinya dengan sapu. Ia bertanya pada Kilmaria tentang apa yang ia lakukan. Kilmaria tidak percaya Maya mengenalinya. Namun Asahi bilang kalau Maya tidak boleh memukul tamu dengan sapu. Percakapan kemudian mengarah ke perkelahian dan Asahi menghentikan mereka berkelahi. Mereka berhenti dan Maya memberitahu Asahi bahwa dia telah menyiapkan makanan untuknya. Asahi berpikir bahwa makanannya terlihat enak, tapi dia sudah makan dengan Kilmaria. Kilmaria kemudian menggunakan sihirnya untuk membuat Asahi lapar. Dan dia menyebutkan bahwa mereka harus makan. Maya menyatakan bahwa tidak ada makanan untuknya dan Kilmaria mengamuk mengatakan itu. Dia ingin menikmati makanan manusia. Asahi kemudian memberitahu Maya bahwa dia ingin Kilmaria tinggal dan mereka makan malam. Asahi menyebutkan bahwa Maya sangat pandai memasak dan Kilmaria kemudian mencoba makanan itu. Kilmaria menyukai makanan itu. Dia berpikir bahwa dia perlu mencicipi beberapa hidangan lagi untuk mengetahui makanan manusia. Cerita berlanjut dan kita melihat bahwa Ibu Sophie memberitahu Sophie bahwa suatu hari dia akan bertemu dengan sang pahlawan. Ibunya meminta kepada Sophie kalau dia harus melayaninya untuk menyelamatkan dunia. Sophie menyatakan bahwa dia akan melakukannya dan ibunya mengatakan kepadanya bahwa pahlawan akan menjadi orang yang kuat, baik hati dan rendah hati. Sejak hari itulah Sophie tumbuh dewasa sembari bertanya-tanya seperti apa pahlawan itu nantinya. Kemudian di pintu masuk kota, Asahi bertemu dengan beberapa petualang yang kasar kepadanya. Kemudian secara tidak sengaja, dia malah bertabrakan dengan Sophie. Dia berpikir bahwa Sophie ini sangat kawaii, dan dia menawarkan tangannya untuk membantu Sophie bangun. Sophie meminta maaf pada Asahi dan menyebutkan itu salahnya karena tidak melihat jalan. Sophie kemudian memperhatikan bahwa Asahi ini terluka dan dia lalu menyembuhkannya. Asahi bertanya padanya, apakah dia seorang penyembuh? Dan Sophie kemudian memperkenalkan dirinya. Namun Sophie kini telah terpanggil oleh partinya yang bernama Mutiara Hitam. Ia menyuruh Sophie untuk bergegas dan mereka pergi hendak ke dungeon. Maya lalu mengejar Asahi. Dia mencoba menjilat lukanya kembali. Akan tetapi, dia menyadari bahwa lukanya ini telah disembuhkan. Asahi menyebutkan bahwa healer telah menyembuhkannya. Dan Maya bertanya kepada Asahi apa yang dilakukan seorang healer itu. Asahi menyatakan bahwa healer menyembuhkan luka dalam status penyakit. Maya berpikir bahwa mereka seperti ramuan pemulihan. Sembari berjalan, Asahi mengatakan bahwa mereka tidak dapat menggunakannya seperti Allah. Karena nanti semua healer di dunia akan mengecamnya. Maya kemudian menjilat lengan Asahi meskipun lukanya hilang. Kemudian Asahi mencoba melepaskan diri dari kakaknya itu. Asahi kemudian pergi ke kuil dan tanya meminta kepadanya untuk menyelamatkan party yang sedang dalam masalah. Dia menjelaskan bahwa dikabarkan ada harta karun besar di dungeon di kaki gunung. Hal itu sontak saja membuat banyak petualang telah pergi di sana. Akan tetapi monsternya sangat kuat sehingga semua orang telah kembali kecuali untuk satu party tunggal. Party tersebut disebut Mutiara Hitam dan Asahi berpikir bahwa saat itu adalah party yang sama dengan Sophie yang ada di dalam party itu. Sophie nampak terlihat melarikan diri dari monster. Dia menyebutkan bahwa setiap anggota partinya dimakan oleh monster. Bahkan monster itu juga mencoba memakan Sophie juga. Tapi Asahi datang ke sana dan dia menyelamatkan dari monster. Sophie kehilangan kesadaran setelah ini. Maya mengurus monster lainnya. Kini telah terjadi keadaan darurat di mana monster bawahan Raja Iblis telah menyerang desa jauh di barat laut. Hanya meminta kepada Asahi untuk mengalahkan mereka. Sementara para warga telah dievakuasi ke hutan. Di sana Asahi dan Maya sedang bersiap untuk membasmi para monster. Seperti biasa, dengan sekali hantaman saja, Maya bisa mengalahkan jenderal dari para monster bawahan Raja Iblis tersebut. Alhasil semua keroconya langsung berlari karena ketakutan. Namun tiba-tiba saja datang sosok monster dengan ukuran yang sangat besar. Namun Asahi yang masih terkena efek hipnotis dari si monster sebelumnya, ia dengan berani maju dan melawan monster itu. Namun seperti biasa kekuatannya bukan apa-apa, bahkan lemparan batunya saja tidak sampai ke Brodet.
Melihat adegan seperti ini, Brodit langsung ngakak dan masih mengatai si Asahi. Mendengar adik tercintanya dikatai, sontak saja emosi Maya langsung tersulut. Ia kemudian maju dan menghentikan serangan si monster tersebut. Kemudian dengan sekali pukulan, monster itu langsung goit. Namun Asahi malah menangis dan kesal karena lagi-lagi ia tidak bisa menjaga kakak perempuannya. Ia bahkan berjanji akan menjadi orang yang kuat dan bisa menjaga kakak perempuannya dengan baik di kemudian hari. Mereka pun akhirnya pulang bersama setelah menyelesaikan misi ini. Shin kemudian berganti ke Asahi yang sedang meminta misi ke Tanya. Kemudian Tanya meminta kepada Asahi untuk membereskan klan penjahat yang menggunakan sistem petualang. Jadi ada dua klan penjahat yang kini memperjualbelikan rencana peringkat kepada para pahlawan. Tanya beranggapan kalau itu adalah tindakan jahat. Kini Asahi mempunyai tugas untuk menangani Dark Crisis. Karena klan satunya yang bernama Overdose sudah ada yang menangani. Tanpa berlama-lama lagi, Asahi dan kedua CWOP ini cuy langsung berangkat ke sana. Bahkan di jalan, mereka sempat bertemu dengan beberapa monster. Akan tetapi, dengan aura dari Killmaria dan Maya, monster keroco itu langsung kabur. Hingga tibalah mereka di depan markas Dark Crisis. Seperti biasa, Maya dan Killmaria selalu berbuat seenak mereka. Keduanya malah membantai habis-habisan semua anggota Dark Crisis. Hingga kini menyesahkan pemimpinnya saja. Akan tetapi, ketika hendak berhadapan dengan pemimpinnya, tiba-tiba saja Sophie datang ke sana. Tidak hanya itu saja, ia bahkan membawa banyak warga yang ingin melihat aksi dari Asahi. Melihat hal tersebut, Maya dan Killmaria kemudian minggir. Namun dari kejauhan dengan kekuatannya, Maya bisa menghancurkan pedang si Lombard. Mendapatkan peluang itu, Asahi tidak menyia-nyiakannya. Ia kemudian langsung bersiap dan menyerang Lombard dengan serangan telak. Alhasil karena Lombard lengah, ia akhirnya kalah dalam pertarungan. Kemudian melihat aksi dari Asahi, semua orang yang ada di sana bersorak bergembira. Shin kemudian berganti ke klan Overdose. Di sana misi sedang dilaksanakan oleh Gloria Brigandine dan pelayannya yang bernama Kwon. Kita lalu diperlihatkan dengan kekuatan Kwon yang bisa mengalahkan para bawahan dengan sekali serangan. Lantas kemudian muncullah sang pemimpin klan pemberontak. Tiba-tiba saja datang Gloria yang menahan serangannya dengan sangat gagah. Sekali serang saja, Gloria bisa mengalahkan pemimpin klan Overdose. Kemudian Gloria penasaran dengan pahlawan yang menyelesaikan misi satunya lagi. Kwon memberitahunya kalau misi kali ini diambil oleh Asahi. Mendengar nama Asahi membuat Gloria menjadi bersemangat. Karena Asahi adalah pahlawan yang perkembangannya melebihi Gloria. Shin kemudian berganti ke Asahi yang kini sedang dijamu karena dianggap telah menyelamatkan desa. Padahal itu adalah ulah dari perbuatan Maya. Namun belum sempat makan, Asahi sudah diminta untuk menyelamatkan serangan dari para orc. Kini ia harus menghadapi mereka seorang diri. Kemudian Asahi dengan gagah berani melawan orc itu. Namun sayangnya kekuatannya masih belum bisa menandingi orc dan membuatnya terlempar ke pohon. Kemudian ketika merasa tidak berbuat apa-apa, tiba-tiba datanglah Kwon yang menyelamatkan warga yang hendak diserang oleh kelelawar. Datang juga Gloria yang langsung melawan orc. Keduanya kemudian saling beradu pedang dan senjata yang hebat. Namun dengan kekuatan dan kelincahannya, Gloria bisa mengalahkan orc itu dan membuat desa menjadi lebih tentram. Ketika ia melihat cara bertarung Asahi, Gloria menyebutkan kalau ia menebak Asahi ini pasti bukan peringkat Orge. Ia menganggap kalau Asahi ini naik ke peringkat Ogre secara tidak jujur. Namun mendengar Asahi yang dikatakan seperti itu, datanglah seorang gadis kecil yang melemparkan batu ke arah Gloria. Dia merasa tak terima karena pahlawannya itu dihina. Namun melihat Asahi yang telah menipu gadis muda, Gloria kini hendak menantangnya berduel. Asahi pun tidak menolaknya. Namun ketika keduanya sedang bersiap dengan pedang mereka, tiba-tiba saja Kwon merasakan ada serangan yang datang. Benar saja, serangan itu langsung membuat tanah yang ada di hadapan mereka terbelah. Gloria merasakan kalau kekuatan pedang yang barusan itu sangat hebat. Secara tidak sengaja, Asahi malah melihat celana dalam milik Gloria yang terjatuh. Hal itu sontak saja langsung membuat Gloria marah.
Ia kemudian langsung menantang Asahi untuk berduel di arena secara adil. Asahi kini sedang frustasi karena mau tidak mau dia harus bersiap untuk melawan Gloria. Sementara ia sangat mengetahui kalau kekuatannya itu sangat jauh dengan Gloria. Maya yang melihat Asahi murung, ia kemudian mencoba menyemangatinya. Hingga akhirnya Asahi merasa percaya diri sekarang. Singkat cerita, waktu duel pun sudah tiba. Kini keduanya sedang berduel dengan sangat serius. Asahi terus menghindari serangan dari Gloria. Sedangkan Kwon dan Kini sedang mencoba mengawasi Maya dan Killmaria. Karena merasa direndahkan, Killmaria bahkan sempat mengeluarkan auranya yang membuat Kwon sedikit mundur. Namun Maya mencoba menghentikannya dan meminta kepadanya untuk percaya kepada Asahi. Alhasil, Killmaria pun kini bisa lebih tenang. Kemudian Asahi mendapatkan cara untuk mengalahkan Gloria. Dia akan memanfaatkan sihir cahayanya dan menyerang Gloria sampai tak bisa berbuat apa-apa. Lantas ketika Asahi mendapatkan kesempatan, Gloria yang sangat bersemangat kemudian hendak menyerang Asahi dari udara. Kemudian Asahi dengan sigapnya langsung mengeluarkan sihir cahayanya, lalu mengarahkan pedangnya ke Gloria yang sedang jongkok. Dan pertandingan pun usai. Asahi memenangkan pertarungan ini tanpa menyerang Gloria sama sekali. Kemudian ketika pertarungan berakhir, Gloria bertanya kepada dia yang tidak mengayunkan pedang sama sekali kepadanya. Kemudian dengan gagah dan berani, Asahi bilang kalau dia tidak mau bertarung dengan seorang perempuan. Mendengar hal itu, sontak saja Gloria jadi tersipu malu dan berlari dari sana. Scene kemudian berganti ke Asahi yang hendak menyelesaikan misi harian bersama kakaknya. Misi kali ini adalah menemukan sebuah bunga yang sangat langka di hutan. Akan tetapi, ketika sedang berjalan, tiba-tiba datanglah Sophie yang pengen ikut sama si Asahi. Karena tidak bisa menolaknya, Maya dan Asahi akhirnya menyetujuinya. Kemudian ketika di hutan, mereka menemukan ada jalan bercabang. Alhasil Sophie mengajukan kepada mereka untuk membagi menjadi 2 tim. Awalnya ia pengen pergi bersama dengan Asahi, namun Asahi menolaknya karena takut ketahuan kalau kekuatannya ini tidaklah seperti yang Sophie bayangkan. Kemudian Maya merasakan kalau ada aura Killmaria di atas sedang mengikuti mereka. Akhirnya Maya merasa tenang dan mengajak Sophie ini membiarkan Asahi sendirian. Sementara itu Asahi sedang menelusuri hutan seorang diri. Tak disangka-sangka, ternyata ada 2 goblin yang hendak menyerangnya. Namun dengan cepat, Killmaria menghajar para goblin itu dengan sihirnya. Melihat ada Killmaria di dekatnya, Asahi menjadi senang dan sangat tenang. Ia bahkan mengingat akan kejadian pertama kali mereka bertemu. Singkat cerita, mereka sudah bertemu kembali. Di sana Asahi dan Killmaria sudah menunggu Maya dan Sophie. Bunga yang mereka cari ternyata sudah ditemukan oleh Sophie dan Maya. Asahi juga memperkenalkan Killmaria kepada Sophie. Scene kemudian berganti ke Asahi yang diminta tolong oleh Kwon untuk membantu Gloria pindahan ke vilanya. Karena merasa sudah dewasa, maka Gloria ingin hidup mandiri. Walaupun orang tuanya menentang, tapi Gloria tetap memaksakan keinginannya. Kemudian karena Gloria sudah kesengsem banget sama si Asahi cuy, dia pun mencoba untuk mencari segala cara untuk mendapatkan Asahi bisa tinggal di sini. Alhasil Kwon menyarankannya untuk membentuk kelompok saja. Dengan begitulah, mereka pasti akan lebih sering berinteraksi. Mendengar hal itu, tentu saja Gloria langsung bersemangat. Kabar itu pun segera sampai ke Tanya. Tentu saja Guila akan sangat senang dengan pembentukan kelompok ini. Tidak lupa, si Sophie selalu ngintil dan mengorek informasi dengan bersemangat. Tetap saja, ia ingin tetap mengikuti kemanapun Asahi pergi. Mereka kemudian menjadikan villa milik keluarga Gloria ini menjadi markas. Akan tetapi nasib sial tiba-tiba saja menimpa Asahi. Ia tanpa sengaja malah terkena serangan sihir dari Bali Six. Alhasil kini dia telah menjadi batu dan tidak bisa melakukan apa-apa. Namun walaupun dia sudah menjadi batu, Asahi masih memiliki kesadaran diri dan dia bisa melihat maupun mendengar. Semua ciwi mencoba mencari cara untuk menyembuhkan Asahi. Akan tetapi semuanya malah gagal dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian Maya yang sudah kelelahan malah mengajak semuanya untuk mandi. Ia juga beralasan kalau mereka perlu membersihkan tubuh Asahi. Kemudian mereka pun mandi bersama di bak air hangat.
Merasa kalau Asahi tidak bisa melihat dan mendengar apa-apa, semua cewek langsung membuka pakaiannya dan membuat Asahi auto ikut. Melihat semuanya perhatian kepada Asahi, hal ini membuat Maya senang. Maya kemudian membawa Asahi dan hendak membersihkan mengelap kepalanya. Beruntungnya ada Kill Maria yang baru saja pulang dari mabuk-mabukan. Dia langsung menghantam Maya yang hendak mencium Asahi. Kill Maria bilang kalau mencium Asahi tidak akan membuatnya sembuh dari sihir tersebut. Di sana Kill Maria juga menyebutkan kalau Asahi masih tetap bisa melihat dan merasakan apa yang terjadi di sekitarnya. Mendengar hal itu, sontak saja Maya kaget dan tidak bisa berkata apa-apa. Ya dengan pedenya sudah telanjang bulat di depan Asahi. Shin kemudian berganti ke Tanya yang mendapatkan misi ke guildnya untuk mengalahkan monster hiu yang mengganggu di pantai. Seperti biasa, ia meminta kepada Asahi untuk membereskan kekacauan ini. Akhirnya Asahi dan Maya pergi ke sana. Sementara Maya sudah berpikiran akan berduaan di pantai bersama dengan Asahi. Akan tetapi setibanya di pantai, Maya malah cemberut karena para cewek yang lain ikut menyusul mereka. Kemudian Kwon bilang kepada Asahi kalau dia akan menyampaikan dua pengumuman. Satu adalah hal yang baik dan satu yang buruk. Asahi kemudian meminta kepada Kwon untuk menyampaikan masalah yang buruk terlebih dahulu. Kemudian Kwon pun langsung menyampaikan masalah buruk tersebut. Ia kemudian menarik sebuah kain yang ternyata di baliknya ada tumpukan bangkai monster. Ternyata ketika mereka hendak mendatangi Asahi dan Maya, mereka telah diserang oleh sekawanan monster hiu dan mengalahkannya. Kemudian kabar baiknya adalah mereka bisa menikmati suasana pantai dan bermain bersama. Alhasil semuanya setuju untuk bilang ke Asahi, tidak ada salahnya jika mereka sekali bersantai. Bahkan Kwon juga sudah menyiapkan pakaian renang untuk mereka semua. Asahi jadi merasa kalau ini sudah sangat di-prepare dengan matang. Singkat cerita, mereka pun sudah memakai pakaian renang. Asahi dibuat kaget dengan semua penampilan mereka. Kemudian tamu tidak diundang datang. Siapa lagi kalau bukan Kill Maria. Dia datang dengan pakaian renang yang sangat mencolok. Para cewek kemudian melakukan beberapa permainan, di mana pemenangnya berhak meminta Asahi untuk melakukan apapun pada mereka. Sontak saja persaingan semuanya sangat ketat. Mereka melakukan pertandingan voli pantai, kemudian bermain permainan yang juga diadakan di sana. Hingga akhirnya pemenang perlombaan kali ini adalah Maya. Tentu saja dia tidak akan membiarkan para cewek memanfaatkan kesempatan ini. Akan tetapi ketika saya sedang mengoleskan krim ke punggung Maya, tiba-tiba saja kelompok hiu monster menyerang mereka. Kemudian mereka semua dengan mudah mengalahkan para hiu itu. Akan tetapi ketika sedang lengah, Maya hampir saja terkena serangan dari hiu merah. Namun dengan sigap Asahi menahannya dan terkena serangan itu. Hingga akhirnya Asahi terlempar ke pusaran air yang disebabkan oleh kekuatan Gloria. Maya dengan sigap langsung menyusulnya. Ia kemudian membawa Asahi ke pantai yang tidak berpenghuni. Maya beralasan kalau ia juga terbawa arus ke sana. Kini mereka hanya berduaan di pulau itu. Kemudian sebelum gelap, Asahi ingin mempersiapkan tempat untuk mereka tinggal. Kemudian mereka juga mencari sumber mata air yang bisa diminum. Tidak hanya itu saja, Asahi dan Maya juga mencari-cari makan dengan cara memancing dan melempar batu ke burung yang terbang. Keduanya kemudian makan malam bersama di rumah baru dengan sangat tenang. Kemudian keduanya juga menikmati sunset dengan sangat syahdu. Akan tetapi kebahagiaan Maya tidak bertahan lama. Tiba-tiba saja ada raja dari monster hiu yang sebelumnya sudah mereka kalahkan. Tidak hanya hiu itu, 10 pimpinan hiu yang sebelumnya dikalahkan juga datang. Ia sudah baik-baik saja. Namun tiba-tiba semua ciwi yang juga datang ke sana. Tidak disangka sang Raja Agung Hiu membuat 10 jenderalnya membentuk sebuah robot. Mereka menggabungkan kekuatan dan menjadi kuat. Namun Maya sudah kehilangan kesabaran. Dia akhirnya maju seorang diri dan membereskan robot hiu itu dengan sekali serangan saja. Shin berganti ke Asahi yang sudah di rumah. Mereka seperti biasa sedang bersama bertiga. Namun karena hujan tidak kunjung reda, Maya dan Kill Maria malah memanfaatkan dan hendak mencium Asahi. Beruntungnya dia memiliki skill escape. Kemudian di pagi hari yang cerah, secara tiba-tiba seluruh kota dipenuhi oleh slime. Bahkan ketika hendak keluar rumah, Asahi juga sempat terkena serangan dari slime itu. Beruntungnya dia memiliki skill escape yang sangat berguna.
Kemudian kita juga diperlihatkan dengan para warga yang terkena serangan slime. Tanya juga tidak luput dari serangan slime. Tidak hanya slime, tiba-tiba saja Tanya juga hendak diserang oleh monster kelelawar yang keluar dari jendela. Beruntungnya Tanya dengan sigap berhasil diselamatkan oleh para petualang. Tidak hanya itu saja, Asahi juga sudah berhasil menemukan Roy. Namun ia malah hendak terkena serangan. Asahi yang kini sedang menggendong teman Roy, jadi tidak bisa berbuat apa-apa. Namun para petualang kembali datang dan membantu mereka. Bahkan sang pemburu naga yang merupakan ikan guil juga ada di sana. Dia ini adalah Siegfried, si rambut kuning dengan kelompoknya. Sementara slime semakin besar dan menutupi seisi kota. Para warga kemudian dievakuasi ke katedral dan ada Sophie yang juga bertugas menjadi healer di sana. Sementara di luar, semuanya sudah mulai kewalahan. Namun Maya dan Kilmaria kini telah menemukan dalang dari kekacauan ini. Kemudian Asahi kini sedang bergegas mencari inti dari slime. Tiba-tiba saja, di depannya mendarat Gloria yang tentu saja bersama dengan Kwon. Melihat ada Kwon di sana, Asahi langsung meminta kepada Kwon yang bisa bergerak dengan cepat dan memiliki skill Hawk Eyes untuk mencari inti slime. Benar saja, dengan sekali pencarian, Kwon bisa menemukan inti dari slime. Ia juga melihat ada aura yang sangat kuat dari menara, namun ia melihat ada Maya dan Kilmaria yang akhirnya ia mengabaikannya. Kembali ke Maya dan Kilmaria. Mereka kini telah menghadapi kekacauan ini. Sumber kekacauan dari semua ini adalah ulah dari bangsa iblis. Dia adalah Gurigula. Ia kemudian mengajak Kilmaria untuk menikmati kekacauan ini. Bahkan ia juga mencoba untuk memprovokasi Kilmaria dengan menyebut, "Apakah kamu mau mengkhianati Raja Iblis Kilmaria?" Namun sedari tadi omongannya terus dijawab oleh Maya, hingga akhirnya membuat Gulguria marah. Ia kemudian mengeluarkan sihir yang sangat besar. Gurigula ini menyerang Maya, namun ia kaget karena melihat Maya yang tidak terluka sama sekali. Kemudian dengan sekali serangan, Kilmaria memberikan Gurigula pelajaran. Kemudian Maya langsung memberikan pelajaran juga. Kembali ke Asahi yang sedang berurusan dengan inti slime. Mereka bertiga nampak kesusahan menangkap inti slime yang sangat lincah. Secara tiba-tiba inti slime bergerak ke atas dan sulit untuk dijangkau mereka bertiga. Asahi kemudian memiliki ide dan meminta Gloria melemparkannya ke udara. Dengan cepat Gloria melemparkan Asahi dengan pedangnya. Namun lemparannya ini nampak tidak bisa menjangkau ketinggian dari inti slime. Akan tetapi nasib baik telah menghampiri si pahlawan. Inti slime sudah tidak bisa mempertahankan ketinggiannya. Ia mulai turun. Asahi kemudian memanfaatkan momen itu dan bersiap untuk melemparkannya. Namun inti dari slime terus bergerak. Lagi dan lagi keberuntungan berpihak kepada si pahlawan. Lemparannya yang lemah malah berbelok ke arah bawah karena karang yang kuat. Namun berkat hal itulah, lemparan batu dari Asahi akhirnya berhasil mengenai dan menghancurkan inti slime. Kemudian Asahi pun terjatuh dan berhasil diselamatkan oleh Maya. Asahi sangat bersyukur karena semuanya kini sudah baik-baik saja. Ceritanya pun usai sampai di sini. Gimana cuy menurut kalian tentang Isekai One Turn Kill Nissan ini cuy? Kalau kalian suka dengan alurnya, silahkan klik tombol like, comment, and subscribe juga cuy. Pokoknya masih bersama Mang Upe akan selalu menghibur kalian sejam ke depan dengan anime-anime yang mantap punya. Stay tune aja terus di channel ini cuy. Sampai ketemu di lain waktu. See you in the next video and bye-bye.